Hai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi redoks. Pernahkah kalian mendengar istilah redoks? Bagaimana proses terjadinya reaksi reduksi oksidasi? Berikut penjelasannya. Jangan lupa disimak ya. Berbicara mengenai reaksi redoks tidak terlepas dari yang namanya sejarah perkembangan reaksi redoks, di mana salah satu ilmuwan yang turut menyumbangkan teorinya mengenai reaksi redoks adalah Empedokles, yang berpendapat mengenai materi yang tersusun atas tanah, air, api, dan udara. Dalam sejarah perkembangan reaksi redoks, hal yang menjadi fokus utama adalah sebuah peristiwa pembakaran yang erat kaitannya dengan oksigen. Titik inilah yang menjadi awal pengenalan dari proses reaksi reduksi dan oksidasi. Seiring dengan kemajuan ilmu kimia, konsep reaksi reduksi oksidasi ikut mengalami perkembangan, di mana ada 3 konsep definisi reaksi redoks. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, di mana oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Yang ketiga, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks, di mana oksidasi adalah reaksi peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya, untuk memahami konsep reaksi redoks, kita perlu memahami konsep dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Pernahkah kalian mendengar istilah biloks? Bagaimana menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion atau senyawa? Nah, bilangan oksidasi didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion atau senyawa, perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur golongan 1A dan golongan 2A sama dengan golongannya. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa binder adalah -2 dan unsur golongan 7A pada senyawa binder adalah -1. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur H pada senyawanya adalah +1, sedangkan bilangan oksidasi unsur H pada senyawa hidrida adalah -1. Yang keenam, bilangan oksidasi unsur O pada senyawanya adalah -2, kecuali pada senyawa binder dengan F, bilangan oksidasi unsur O-nya adalah +2, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa peroksida adalah -1, dalam senyawa superoksida bilangan oksidasinya adalah -1/2. Nah, apakah adik-adik sudah memahami penjelasan di atas? Jika belum, simak contoh soal berikut ini dalam menentukan reaksi reduksi oksidasi. 2Al ditambah 3Pb NO3 2 kali menghasilkan 2Al NO3 tambah 3Pb, di mana dapat kita lihat bahwa bilangan oksidasi Al berubah dari 0 menjadi +3 dan Pb dari +2 menjadi 0. Maka oksidatornya adalah PbNO3 2 kali, hasil reduksinya adalah Pb, sedangkan reduktornya adalah Al, dan hasil oksidasinya adalah AlNO3 3 kali. Sehingga dapat kita simpulkan, reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi secara bersamaan, di mana zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.